warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha. Berdirinya saya di sini selaku MC untuk membacakan susunan acara sesi berbagi pemahaman tentang budaya positif SMA Negeri 1 Pusako. Rabu 14 September 2022. 1. Pembukaan yang dianggap telah berlangsung. 2. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Saifuddin SE. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan waktu di mana kebetulan hari ini harusnya yang memberikan sambutan adalah Bapak Kepala Sekolah Bapak Zamzam FPD. Cuman ini kami mewakili. Pertama-tama terima kasih hormat kami kepada Bapak Ibu Guru yang semuanya hadir dalam acara pengibasan yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Dewi Kurnia SPD MSI. Kemudian tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga pada hari ini kita bisa diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin, insya Allah. Kemudian karena ini adalah acara pertama atau mungkin yang perdana yang berhubungan dengan masalah bagaimana salah satu guru kita adalah sebagai guru penggerak. Nah, di sini ada satu katakanlah proyek untuk pengimbasan ya. Kemungkinan pengimbasan ini setidaknya nanti kita akan tahu latar belakang dan bagaimana selama ini proses kegiatan yang diambil oleh guru penggerak dalam hal adalah Ibu Dewi yang ada berhubungan dengan masalah budaya positif. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Mujibas Syahidi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami berkumpul bersama dalam kegiatan pengimbasan daripada guru penggerak yang ada di sekolah kami, Ibu Dewi Kurnia MSI. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau nanti betul-betul masuk ke dalam sanubari kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kegiatan kami sehari-hari. Ya Allah, jadikanlah tangan kami, kaki kami, semua anggota tubuh kami bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami. Jangan kau jadikan hati kami dan semua anggota tubuh kami menjauh dari dirimu karena tindakan-tindakan Yang merdeka, tapi guru juga merasa merdeka, tidak penuh dengan tekanan, baik itu administrasi ataupun dari atasan. Baik Bapak Ibu, bagaimana kita mewujudkannya budaya positif itu, kita akan coba masuk di sesi berbagi pemahaman ini. Nah, sebelumnya saya di kegiatan guru penggerak ini sebenarnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita itu dikembalikan kembali ke kodratnya lagi guru itu. Jadi Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu telah mencanangkan tentang pengertian pendidikan itu sebelum kemerdekaan. Jadi ini bukan hal yang baru lagi nih. Kurikulum Merdeka ini sebenarnya bukan hal yang baru. Namanya baru tapi proyeknya sebenarnya sudah lama. Kita dikembalikan kembali ke kodratnya sebagai guru, bagaimana guru memanusiakan manusia itu sebenarnya intinya Bapak dan Ibu. Nah, di mana filosofi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan ini merupakan tuntunan.
Pendidikan merupakan tuntunan dalam tumbuh kembangnya seorang anak dengan kodratnya masing-masing. Kemudian kita belum jauh ya, jauh. Betul, kita ini cerminan siswa. Jadi kalau nggak dimulai dari kita, disiplin itu nggak akan jalan. Ya alhamdulillah kita tinggal di desa ya Dewi. disiplin itu karena takut sama guru, takut bikin masalah. Kembali ke motivasi pertama tadi Pak Yuzo. Artinya dia takut bikin masalah. Itu untuk yang nomor itu yang untuk yang kalau konsekuensi. Artinya setelah anak lepas dari sekolah, tamat sekolah, itu nggak berbekas sama sekali apa yang kita ajarkan itu, pendidikan karakternya. Intinya bahwa dia cuma takut karena takut dapat masalah saja, takut berurusan dengan kesiswaan, dengan wali kelas, dengan guru, itu konsekuensi. Jadi dia melakukannya disiplin itu karena motivasi yang pertama tadi, dan yang kedua cari aman. Kemudian kalau restitusi, nah yang ini yang ketiga mungkin baru kita dengar, atau mungkin kalau bapak-bapak yang sudah PPG ini udah tahu nih ya. Restitusi ini murid belajar menyadari kesalahan dan mencoba mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bersifat menguatkan karakter dalam jangka panjang, dampaknya pun positif. Contohnya apa ya biasanya Bu Yosi? Bisa Bu Yosi sampaikan? Biasanya kalau guru BK tahu nih kalau menangani masalah anak. Saya rasa ini namanya saja yang kita baru tahu, tapi kita udah pernah kok melaksanakannya. Restitusi. Apa ya? Mungkin boleh saya kasih contoh, misalnya anak kemarin tidur tuh Pak di jam pelajaran fisika, tapi memang udah agak siang. Itu ada anak kelas 12 tidur. Saya biarkan saja tidur. Saya mencoba menerapkan ini Bu Yosi. Sebelumnya saya enggak kok, sama juga penghukum juga ya. Saya sebagai penghukum oposisi kontrolnya, cuma setelah belajar saya coba dia terapkan. Anaknya tidur, si Suwandinya tidur, itu saya biarkan tidur. Setelah itu saya panggil. Kita nggak marah tapi kita panggil. Bukan arti kita nggak boleh marah kalau guru mau mendekat, boleh kalau anak salah. Tegas artinya. Kita panggil, saya tanya, kamu tahu kesalahannya apa? Kenapa dipanggil? Tahu Bu, saya tidur. Kamu kenapa tidur? Saya malam tadi begadang Bu. Kenapa begadang? Main game Bu. Oke. Kita tahu setiap orang punya salah. Kamu tahu kamu salah? Iya. Kamu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Saya tanya gitu. Jadi kalau restitusi, bukannya guru yang memberikan sanksinya, tapi anak menawarkan dirinya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan nih? Ini saya tadi menjelaskan tentang soal materi tentang taraf intensitas logaritma. Apa ya Bu ya? Bu, biarlah saya mengerjakan tugas, Ibu kasih saja soal. Oke, luar biasa anaknya. Bagus, saya bilang, saya kasih soal satu ya, tapi kamu ngerjakan di depan saya, biar saya lihat betul-betul kamu yang mengerjakan. Bu, di rumah boleh lah Bu, boleh, asalkan kamu videokan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau dia tawarkan, kita kasih tawarkan. Artinya dia merasa dia dihargai. Yang pertama, dia merasa dia dihargai dan dia dipercayai, seperti itu. Kalau dia berbohong, kita panggil. Nah, kamu janjinya mau kirim video sama saya, lu kok belum dikumpul-kumpul tugasnya? Ya, nah jadi karena dia merasa seperti itu, malamnya dia langsung kirim. Saya nggak nyangka juga dia bisa menyelesaikan tugas itu, padahal tugasnya susah loh kalau teman. Masalah dia menyontek atau masalah dia belajar sebelumnya dengan temannya, terus dia menghafal jawabannya, itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting dia sudah bisa menghargai kita. Ya, yang kita lihat betul berusaha, yang penting prosesnya. Oh, hasilnya ternyata anak itu betul-betul dia sendiri yang mengerjakan. Walaupun dia hafalkan semua yang diajarkan temannya itu, satu soal itu, tidak masalah. Tapi dampak positifnya, akhirnya dia yang tidur tadi akhirnya bisa ngerti dong pelajaran kita. Padahal anak yang tidak tidur belum tentu ngerti pelajarannya, soal tadi. Nah, yang tidur tadi betul-betul dia belajar, akhirnya betul-betul ngerti. Anak-anak yang tidur, yang tidak tidur lainnya itu belum tentu bisa mengerjakan soal itu. Ya. Nah, maka saya bilang besok kalau apa tidur lagi ya, saya kasih tugas lagi, ketawa temannya satu kelas. Jadi mungkin seperti itu contohnya Bapak Ibu. Saya rasa Bu Yosi, Bu Nova, dan ibu yang lain sudah melakukan restitusi itu, cuma kita nggak tahu namanya.
Ini namanya saja yang baru, tapi hal yang lama. Nah, kalau kita mungkin yang dulu kita tawarkan solusinya. Tapi kalau restitusi, anak yang kita minta. Kalau anak nggak bisa, kita bimbing, cari pilihan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini segitiga restitusi. Kita pegang aja. Nah nih, keyakinan kelas. Untuk mewujudkan disiplin positif, budaya positif, kita bikin kesepakatan dulu Bapak Ibu di kelas. Sebelum masuk saya tengok Bu Adel udah bikin kesepakatan. Saya tengok Bu Pera udah bikin kesepakatan kelas. Ya, awal masuk pembelajaran tuh saya tengok bikin kesepakatan kelas. Biasanya kita udah lakukan itu tuh Pak Fauzan, tapi kita namakan peraturan kelas. Saya tahu tuh Pak Fauzan pasti bikin. Peraturan belajar dengan Bapak ya, itu pakai buku besar. Itu udah masuk peraturan. Ya, itu namanya peraturan. Kalau peraturan itu sepihak, berarti guru yang menentukan. Tapi kalau kesepakatan kelas sama-sama sama anak, kita bikin sepakat nih. Kalian nggak boleh, apa kesepakatan pertama? Nggak boleh terlambat Bu. Oke, kalian nggak boleh terlambat ya. Kalau terlambat gimana? Gimana ya Bu? Ya kasih ditandai deh Bu. Atau kami nggak boleh masuk. Kalau dia sepakat satu kelas, oke. Kalau ibu yang terlambat gimana Bu? Anak-anak kritis loh Pak. Saya ditanyain anak loh. Kami nggak boleh terlambat ya Bu ya. Oke, kita bilang. Kalau ibu terlambat gimana? Saya nggak masuk, saya kena sanksi. Kalau kamu saya yang nyangsi, kalau saya atasan yang nyangsi. Nggak usah bikin di buku agendanya, ibu masuk. Nah jadi memang disiplin itu betul Pak Arif harus muncul dari diri sendiri. Motivasi intrinsik namanya. Tapi kalau tidak ada motivasi intrinsik itu belum bergerak, butuh motivasi dari luar. Motivasi ekstrinsik, itulah gunanya kita guru. Kita itu gunanya atasan dan wakil, mengingatkan kalau kita salah. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini tadi nggak nampak ya fotonya, kelas kami membuat kesepakatan kelas. Karena saya wali kelas, saya coba kesepakatan kelas. Ada kesepakatan kelas untuk bidang studi, ada yang untuk kelas. Ini contoh kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati untuk kelas E3. Yang pertama, menghormati dan menghargai. Dimana ini kan awalnya banyak tuh kertas-kertas, ini kami rangkum. Kami meyakini sangat penting untuk menghormati dan menghargai semua orang, baik guru, teman, atau siswa yang lainnya, serta menjaga milik orang lain. Yang kedua, tanggung jawab. Kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang diamanahkan dan ikut melaksanakan kegiatan yang telah ditugaskan. Ini untuk kegiatan pembiasan karena dia udah janji di kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, diterima dan dimiliki. Di sini ada anak kami yang termasuk di sini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima di lingkungan kelompoknya dan saling peduli satu sama lain. Bapak Ibu mungkin yang pernah masuk ke kelas saya, itu ada anak saya yang bernama Rizka, itu sering pakai masker. Itu guru minta pun dia nggak mau buka masker, Ibu Yosi ya. Bu Pero sampai komplain, apa nih anak Bu? Saya manggil pun nggak mau Pak Dumri. Kita apapun nggak mau dia buka masker. Iya kan? Akhirnya Pak Mama juga udah ya Pak Mama ya. Lama-lama guru gondok jadinya. Iya kan? Tetap nggak mau saya panggil karena udah banyak guru yang komplain. Ternyata Bapak Ibu anak itu ada kekurangan dia. Kan ada tipe orang yang giginya rapuh, ya kan? Jadi giginya itu macam rontok di depannya. Tapi nggak banyak. Cuman namanya anak sudah mulai remaja, sudah malu. Jadi dia tuh saya tanya pekerjaan orang tua apa? Petani sawit orang. Jadi bapaknya bilang, ya nak besok kita perbaiki giginya kalau ada duit. Bayangkan Bapak Ibu, saya bilang sama anaknya, kamu mau sampai kapan dipakai maskernya? Dari sekarang tunggu Bapak ada duit Bu, baru diperbaiki gigi. Satu gigi kata Mempera itu 200.000 dicabut aja. Menanam gigi itu 1 juta, dia 4 gigi depannya rusak. 4. Jadi kadang Bapak Ibu, kenapa ini sangat penting saya dibully sama teman di kelasnya Pak. Teman-teman kesal gara-gara dia guru nggak jadi belajar, nggak mau buka maskernya. Jadi setelah saya panggil teman-teman sampai sekarang belum pernah lihat dia buka masker. Karena dia baru kejadian itu kelas 3 SMP. Waktu kelas 1 SMP dia aktif kata temannya, kelas 3 SMP karena pandemi nggak sekolah masuk ke SMA baru pakai masker. Itu bayangkan Bapak Ibu, dia memperbaikinya kalau ada duit. Jadi kalau kita nggak connect, kita nggak peka terhadap anak, kita selalu menyalahkan dia. Sama termasuk saya kesal saya jadinya.
ternyata di balik kesalahan orang lain itu pasti ada alasannya. Jadi kita bagaimana kita merasa kita harus peduli dan tingkatkan empati, bukan simpati lagi ya Kak Pak Jum. Kalau simpati itu cuma sekedar kasihan ya, kasihan. Tapi empati, bagaimana kita menempatkan diri kita di posisi dia. Kalau seandainya saya jadi dia, saya seperti itu kan ke siswa. Jadi Bapak dan Ibu, banyak sebenarnya masalah siswa kita, tapi bersyukur kita di Apu Sampul ini, dibandingkan saya tengok di seberang, masih mau anaknya sekolah, walaupun cuma datang terlambat. Saya tanya, ada anak kita, namanya Bayu sama Noviansa. Itu saya duduk di kantin sana, Kak Itam bilang, itu Bu Dewi anaknya terlambat terus. Saya bilang, iya Bu, dia kerja sampai malam. Kadang jam 3 malam itu dia muat sawit, muat sawit ya. Bapaknya padahal badannya kuat, fisiknya bagus, tapi bapaknya nggak mau tahu. Jadi yang menghidupi keluarganya, tulang punggung keluarganya dia. Jadi dia kerja sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi dia usahakan tetap datang di sekolah, walaupun terlambat. Bayu sama Febri yang sangat. Iya, walaupun sampai di sekolah kerjanya tidur aja. Iya, walaupun di sekolah kerjanya tidur. Tapi Bapak Ibu, itulah peran kita, bagaimana kita membimbing wali kelas juga. Intinya masih ada kemauan loh dia mau sekolah gitu kan. Masih luar biasa loh dibandingkan anak-anak yang lainnya. Anak-anak yang lain itu begadang malam cuma main game. Kalau dia begadang itu untuk kerja. Jadi dapat hari ini setorkan ke orang tuanya, malam nanti kerja lagi. Jadi seperti itu kesepakatan kelasnya. Kemudian, nah di sini ini terakhir nih Bapak Ibu, posisi kontrol. Nggak kelihatan ya gambarnya, nggak masuk dia. Posisi kontrol. Nah di sini peran kita ada 5 posisi kontrol. Saya itu biasa kita di sini nih, betul-betul di sini. Kita sebagai penghukum. Penghukum ini yaitu yang sepihak tadi. Taunya hari ini siswa bikin kesalahan, seperti saya, siswa bikin kesalahan, saya langsung aja putuskan. Besok nggak boleh masuk lagi ya, seminggu nggak boleh masuk. Itu artinya saya penghukum. Naik yang di atas level di atasnya lagi ini memang level dasar. Pembuat rasa bersalah. Aduh nak, kamu nih kenapa lah seperti itu, ya kan? Kamu nih kadang cobalah, udah capek-capek ibu nih jelaskan, saya mau kasih nilai apa sama wali kelas kamu. Itu artinya kita ngasih beban loh sama anak, membuat anak merasa jauh lebih bersalah. Ini juga kurang. Sebagai teman, ini banyak nih kita ya Bu Yosi ya. Saya tengok Bu Yosi sebagai teman, saya pun juga sebagai teman sama anak. Sebagai teman ternyata nggak juga bagus kalau kita terlalu sebagai teman, posisi kita sebagai teman dengan siswa. Siswa itu mengandalkan misalnya belajar sama Bu Mira, senang betul dengan Bu Mira. Bu Miranya baik, Bu Miranya comel. Saya sering kalau lewat anak-anak sering bilang Bu Mira comel, iya kan? Terus nanti kalau ada apa dia ngadunya sama Bu, ya Bu ya saya nggak ngumpul tugas, iyalah nggak apa-apa lah, karena udah nganggap udah santai kan, ya nggak apa-apa besok ya. Jadi anak itu cuma sopannya sama Mira aja. Dia mengandalkan Mira karena aku dekat sama guru. Nah gitu. Itu sebenarnya kurang baik juga untuk kita guru. Sebenarnya kita udah jalankan ini pemantau. Pemantau ini seperti Mem Nopa lah kalau saya tengok ya. Mem Nopa tengok tata tertib. Ini hukumannya. Tata tertib itu hukumannya. Yang bagusnya kita posisi pemantau dan manajer. Pemantau. Saya masih ini loh Pak. Saya masih ini 3 ini, makanya saya masih standar. Yang paling banyak tuh saya di penghukum. Nggak ada juga, tadi motivasi juga nggak ada, sekarang malah nggak ada. Di pemantau ini Bapak Ibu, ketegasan guru. Artinya dia tidak menganggap seperti teman, dan guru pun tidak menghukum. Nah, artinya guru itu mulai stabil, berjalan sesuai dengan aturannya. Ini pemantau. Manajer, nah ini yang luar biasa. Manajer kembali ke restitusi. Guru yang sebagai posisi kontrol manajer itu adalah guru yang menerapkan restitusi. Artinya dia tidak menghukum, dia tidak memberi konsekuensi, tapi dia mencari jalan terbaik bagi siswanya, bagaimana dia membantu siswa untuk membentuk karakter sendiri. Karakter itu Bapak Ibu, kalau kita menggunakan restitusi, tamat pun anak, dia masih pegang itu. Contoh Pak Arif tadi, udah bertahun-tahun TK, contoh yang Pak Ismon tadi, yang kenangannya tuh nggak akan lupa. Udah bertahun-tahun TK tapi kenangan dengan gurunya, mungkin gurunya baik, gurunya memberi contoh yang baik, itu berbekas di hati. Posisi manajer inilah yang diharapkan kita.
Yusuf ada juga situ deh. Gitu Pak Yusuf, nggak ada Pak Yusuf. Yusuf dia guru sebagai ayah ya. Pak Yusuf ini. Ya, Nggak ada kan di situ kan? Ada itu. nggak ada ya Pak Yusuf. Jadi intinya Bapak Ibu minimal kita harus upgrade diri menjadi pemantau dan manajer. Kalau kita menjadi pemantau, ya kita bergerak sesuai konsekuensi. Tadi kan masih kurang ya. Artinya, maksudnya kalau konsekuensi tadi anak mengikuti peraturan kita cuma waktu sekolah aja. Tamat dia sekolah dan berbekas lagi tuh. Artinya dari jangka pendek. Kita kasih ini aturan-aturan sekolah. Tapi kalau aturan-aturan sekolah itu kita jalankan dengan restitusi, pemantauan tadi kita jalankan dengan restitusi, naiknya ke manajer kita. Ini Ya Bu. kalau manajer itu harus ada manajemen yang jelas. Enggak. Manajer itu bukan harus ada administrasi, tidak Kak. Bukan administrasi. Manajer itu kan kita restitusi tadi kan, berarti kan istilahnya peran yang untuk menyelesaikan masalah itu jalan semua. Nah, gitu loh. Misalnya Iya betul. seperti anak terlambat itu kan sebenarnya harus didata tuh, nanti dikumpulin, nanti kita diskusikan kira-kira apa masalahnya gitu kan. Betul. Itu salah Seperti satu. itu. Ya betul kan Pak. Manajer itu artinya melakukan perannya dengan melaksanakan restitusi kalau menghadapi siswa yang bermasalah. Seperti itu kan Pak. Karena peraturan itu kan berada di konsekuensi. Guru sebagai pemantau kadang kalau Kak Nova sebagai pemantau. Saya yang penghukum tadi, saya berusaha ke pemantau. Saya bukalah peraturan sekolah. Tetapi saya nggak melaksanakan dengan restitusi. Saya laksanakan dengan sesuai nih. Kalau kamu rambutnya misalnya kalau yang peraturan terlambat, kamu nggak boleh masuk nih sama saya. Itu kembali ke penghukum dan konsekuensi jatuhnya Bapak Ibu. Bukan pemantau, turun level kita jadi ke penghukum. Ya. Bergerak dan menggerakkan. Ini salah satu bentuknya penghimasan ini menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti kegiatan seminar sesi berbagi. Terima kasih juga diskusinya Bapak dan Ibu. Ini bukan menggurui tapi betul-betul saya belajar mengambil pengalaman dari Bapak dan Ibu guru. Saya sebagai tim supervisi pun bukan menilai, tapi saya belajar sama Bapak Ibu yang tampil banyak hal positif yang saya dapat, apalagi Bapak dan Ibu yang sudah PGI. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tidak ada kata-kata bahwa anak bodoh, yang adanya anak malas. Setiap manusia pasti punya kesalahan, tapi setiap manusia punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam dan bahagia Bapak Ibu, hebat semuanya. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.